Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar. Kali ini kita akan mempelajari tentang teks ceramah. Berikut ini Ananda akan mempelajari tentang teks ceramah. Halo sahabat rumah belajar, hari ini kita akan mempelajari materi teks ceramah. Video kali ini kita akan membahas beberapa hal tentang teks ceramah. Untuk mengetahui materi teks ceramah, apa-apa saja yang akan kita bahas, mari sahabat belajar kita menyimak video berikut ini. Hal pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian teks ceramah. Yang kedua yaitu struktur teks ceramah. Yang ketiga, unsur kebahasaan teks ceramah. Dan yang keempat, menyusun teks ceramah. Teks ceramah bisa kita jumpai di beberapa media saat ini, sahabat rumah belajar. Di antaranya melalui media televisi, melalui media YouTube, ataupun di radio. Pengertian dari ceramah yaitu berbicara di depan publik, di depan halayak umum, yang isinya berupa informasi, ilmu pengetahuan, dan juga nasihat-nasihat yang berfungsi untuk menambah wawasan peserta atau halayak umum, kemudian juga bisa mengajak kepada audiens agar berbuat tentang kebaikan, serta yang pastinya menambah wawasan bagi audiens sendiri. Nah, untuk struktur teks ceramah, sahabat rumah belajar, itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah isi, dan yang ketiga adalah bagian penutup. Buka, kemudian juga ada kata sambutan sebelum menuju ke topik pembahasan. Nah, kalau isi berisi tentang argumen-argumen, fakta-fakta yang menyampaikan informasi dan juga nasihat-nasihat yang ingin diberitahukan kepada halayak umum. Di dalam penutup terdapat simpulan dan saran, harapan, dan juga ada ditutup dengan salam penutup. Mengkaji kaidah kebahasaan teks ceramah mempunyai ciri kebahasaan tersendiri, yaitu 1. Menggunakan kata-kata teknis, yang kedua menggunakan kata kerja mental, yang ketiga menggunakan kata acuan, yang keempat menggunakan kata persuasif, dan yang kelima menggunakan kata ganti orang. Dan untuk menyusun teks ceramah atau menulis teks ceramah diperlukan beberapa langkah yang perlu Ananda persiapkan. Adapun beberapa langkah tersebut yaitu yang pertama, Ananda pilih terlebih dahulu topik yang ingin disajikan di dalam sebuah teks ceramah. Yang kedua, Ananda silakan memilih dan menentukan tema yang telah dipilih sebelumnya. Yang ketiga, Ananda setelah memilih tema, menetapkan judul dari sebuah teks ceramah. Apabila teks ceramah tersebut bersifat persuasif, maka gunakanlah partikel lah seperti marilah, jangan menonton televisi, atau bijaklah dalam menggunakan. Nah, seperti itu Ananda. Dan selanjutnya Ananda diminta untuk menyusun sebuah kerangka teks ceramah. Kemudian setelah Ananda susun kerangka teks ceramah, maka yang terakhir adalah mengembangkan kerangka teks ceramah. Dan setelah itu Ananda diminta untuk menyusun teks ceramah secara utuh dan sesuai dengan struktur yang telah ditentukan. Nah, Ananda, demikianlah video materi tentang teks ceramah.
Ananda, Ibu berharap setelah tadi mendengarkan penjelasan dari Ibu, sudah memahami tentang pengertian teks ceramah, struktur teks ceramah, kaidah kebahasaan teks ceramah, dan juga menyusun sebuah teks ceramah. Dengan mendengarkan ceramah, peserta didik ataupun siswa diharapkan mendapatkan wawasan, ilmu pengetahuan, dan juga informasi yang memang saat ini sedang terjadi karena sifat ceramah sifatnya aktual dan juga bersifat faktual atau bersifat fakta. Sahabat Rumah Belajar, demikian video pembelajaran saya tentang teks ceramah. Semoga Ananda dapat memahami pelajaran tentang teks ceramah tadi. Terima kasih banyak dan terus semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rumah Belajar.